Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Yeti Nuryeti SPDI. Saya seorang guru Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwakarta, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya mahasiswi dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Syekh Ali Hasan At-Dari Padang Sidimpuan. Pada hari ini saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja pada materi akhlak tercela serakah pada kelas 5. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pembelajaran, biar kita mendapatkan penjelasannya, kita mulai dengan membaca surat pilihan ya, remaja dan berdoa ya. Iya. Silakan dipimpin oleh KM ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
tadi? Orang yang serakah. Apa sih pengertian serakah? Perilaku yang tidak kuat dan selalu ingin memikirkan keuntungan diri sendiri. Iya, terus ciri-cirinya apa orang yang serakah itu? Tidak pernah merasa cukup, mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Iya, biasanya orang serakah ini dalam kehidupannya tidak tenang ya. Pasti yang dipikirkannya hanyalah kekayaan ya. Coba contohnya apa nih? Sikap serakah? Mengambil bagian orang lain, tidak membantu, menumpuk harta. Senangnya menumpuk harta. Berarti orang yang syukur nikmat ya, tidak bersyukur atau tidak kona'ah. Terus akibatnya kalau orang yang suka hidup serakah apa? Dijauhi teman, rasa tidak tenang, dimurkai oleh Tuhan. Iya, coba adakah di sini yang merasa dirinya serakah? Tidak. Karena ini penyakit hati ya, tidak boleh sampai kita memiliki sifat serakah. Susah obatnya ya. Nah, kalau sakit paru itu bisa ke dokter ya. Kalau sakit serakah, nah, tidak bisa itu kembalikan kepada diri kita dengan cara kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini lebih rinci lagi ya. Sikap serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih apa yang telah dia miliki ya. Terus orang serakah tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Orang Islam dilarang memiliki sifat serakah karena itu termasuk penyakit Hati. tapi sekarang lihat ya, banyak dari pejabat-pejabat kita ya, banyak yang memiliki sifat apa? Serakah. Dengan cara apa? Korupsi. Nah ini sudah yang paling di dunia paling parah ini ya, negara kita. Lemah imannya. Orang yang melakukan sikap serakah itu lemah imannya. Bagaimana cara menghindarinya nanti kita jelaskan ya. Terus orang yang serakah selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli yang ditempuh itu benar atau tidak. Mengambil kekayaan negara, ya, mengkorupnya untuk kepentingan pribadi. Ya, pengen mobil udah punya Avanza, pengen Pajero, ya. Udah punya rumah satu, pengen punya rumah 2, 3, 4 dan 5. Tidak ada cukupnya. Nah, bagaimana menurut Islam, nah orang-orang yang memiliki sikap serakah ini, nah di sini ada yang lawannya sifat serakah adalah apa? Qanaah, adalah menerima apa adanya dari yang diterima. Nah ini ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam itu diberikan satu lembah emas, dia akan mencari lembah yang kedua. Dan sudah diberi lembah yang kedua, pasti dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang menutupi mulut anak Adam melainkan tanah, yaitu kematian yang baru berhenti orang itu ketika sudah mati. Ya. Nah, terus juga ada dalil dalam Al-Quran yang tadi kita baca di awal pertemuan, yaitu surat Al-Humajah. Ya, di sini wa bismillahirrahmanirrahim wa likulli humajatin celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela alladzi jama'a malahu wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Bukan menghitung artinya untuk diberikan kepada orang lain, tapi menghitungnya dengan ditumpuk untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya sabuhan nama lahu akhlada, dia manusia itu menyangka bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kala la yumbadanna fil hutama, tidak sama sekali, sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Nauzubillah, ini
sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita senantiasa menghindar dari sifat serakah. Waspada ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri sifat serakah. Yuk baca Julian, apa cirinya? Tidak pernah merasa cukup. Tidak pernah merasa cukup ya. Kalau sudah punya baju satu masih bagus, pengen beli dua, pengen beli lagi. Punya tas masih bagus, pengen beli lagi yang lain. Nah, itu berarti tidak pernah merasa cukup. Terus menginginkan kekayaan dalam jumlah berlebihan. Yuk kita sedikit dulu ya. Biar semangat ya. Ya. Coba tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, dan tiga. Haribu. Oke, terima kasih video pembelajaran dari ini ya. Silakan ambil kisah dari cerita ini ya. Ya, saksikan. Boleh, sambil santai aja, santai. Tapi berinsan celaka, kedekatan kamu berbagi salju. Dua yang malang tinggal di dekat. Wah, jalan. Tadi kalian sudah menyaksikan ya, sudah mengamati video yang ibu sudah tayangkan tadi. Nah, ibu nanti akan memberikan tugas sama kalian dalam kelompok ya. Jadi nanti kalian bekerja secara bersama-sama, saling memberi masukan apa yang nanti diminta oleh ibu ya. Nah, berkenaan dengan video tadi, sikap apa yang membuat keluarga seperti itu mendapatkan kutukan ya, terus jelaskan ya. Yang kedua, apa penyebab orang menjadi serakah. Ketiga, bagaimana cara menghindari diri dari perilaku serakah. Dan yang keempat, apakah boleh bila kita serakah dalam menuntut ilmu. Nah, nanti kalian isi secara berkelompok ya. Nanti bikin. Nah, sekarang kalian bikin kelompok, silakan dibagi 5-5 menjadi 4 kelompok ya. So, silakan diatur mejanya di sini.
masing-masing kelompok. Udah ya, udah dipaparkan. Nah, pertanyaan pertama, sikap apa yang membuat keluarga petani itu mendapatkan kutukan? Sikap serakah. Dan jelaskan karena apa? Ya, kurang ini karena tidak merasa cukup, padahal dia sudah berlebih hartanya ya dibanding si nenek tua tetangganya itu ya. Sedangkan nenek tua itu hanya punya satu apa? Satu ayam. Karena ayamnya bagus, ayam dia itu berwarnanya putih ya, tidak punya warna, jadi dia menginginkan apa yang dimiliki oleh si nenek tua itu ya. Apa penyebab orang menjadi serakah? Karena terlalu cinta dunia ya. Bagaimana cara menghindari diri dari perilaku serakah? Kita harus bersyukur ya, harus belajar hidup sederhana, apa adanya ya, qanaah, menerima apa adanya. Terus yang keempat, tadi apa pertanyaannya? Apakah boleh kita serakah dalam mencari ilmu? Boleh. Kalau serakah dalam mencari ilmu, justru kita menjadi lebih banyak tahu ya, lebih banyak ilmunya, nanti bisa dikembangkan, diberikan kepada orang lain. Tapi kalau menumpuk harta itu tidak boleh, hanya untuk kepentingan pribadi. Kalau ilmu kita berikan untuk kepentingan banyak orang ya. Nah, sampai apa? Kalau kita menuntut ilmu sampai masuk ke liang lahat juga ya, kita mencari ilmu. Jadi tidak ada saya mau udah tua, udah nenek-nenek, tidak bisa. Sampai belum menghadapi kematian kita harus tetap mencari ilmu. Ya, anak-anakku sekalian, Ibu mengucapkan terima kasih nih ya atas presentasinya. Nah, kita lanjutkan, ada tugas masing-masing ya. Tugas individu nanti. Nah,